Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulurku semua sekalian, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulurku, para sahabatku semua sekalian telah mensupport dan mendukung perkembangan channel saya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan rezeki yang melimpah kepada para sedulurku, para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah yang kedua, air wudhu penyembuh sakit mata. Dikisahkan pada suatu ketika mata Abul Qasim Al-Junaid atau Junaid Al-Baghdadi sakit. Lalu ia hendak berobat, maka dipanggillah seorang tabib. Setelah memeriksa kondisi sakit mata Junaid Al-Baghdadi, lalu tabib ini berkata, "Jika matamu nanti terasa perih, maka jangan biarkan air masuk ke dalam matamu. Jangan sampai wajahmu ini terkena oleh air," kata tabib memberikan nasihat. Ketika tabib itu telah pergi, kemudian Abul Qasim Al-Junaid atau Junaid Al-Baghdadi ternyata tidak menghiraukan nasihat dari tabib ini. Ia seperti biasa berwudu, membasuh wajahnya dengan air, kemudian sholat, dan setelah itu istirahat tidur. Ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Ternyata mata yang semula sakit kini telah sembuh. Tiba-tiba saja terdengarlah sebuah seruan, "Junaid bersedia mengorbankan matanya demi nikmat kami. Seandainya untuk tujuan yang sama ia telah memohon ampunan kami untuk semua penghuni neraka, niscaya permohonannya ini akan kami kabulkan." Ketika si tabib datang kembali dan menyaksikan bahwa mata Abul Qasim Al-Junaid atau Junaid Al-Baghdadi telah sembuh, lalu ia merasa keheranan sehingga ia bertanya, "Apakah yang engkau lakukan sehingga membuat sakit matamu sembuh dengan begitu cepat?" Syekh Junaid Al-Baghdadi kemudian menjawab, "Aku berwudu, membasuh wajahku dengan air, kemudian aku melakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban ini, kemudian sang tabib yang beragama Kristen ini segera masuk agama Islam. Tabib itu kemudian berkata, "Ternyata penyembuh datangnya dari Sang Pencipta, bukan dari manusia atau makhluk-makhluk ciptaannya. Ternyata matakulah yang selama ini sakit, bukan matamu. Engkau yang sebenarnya seorang tabib, bukanlah aku," ucap sang tabib penuh dengan makna yang sangat mendalam. Para sahabatku, kisah ini memberikan hikmah dan pelajaran buat kita semua bahwa sesungguhnya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehebat apapun kita berobat pada dokter yang terbaik di jagat raya ini, di seluruh dunia ini sekalipun, jikalau Gusti Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan penyakit kita, maka niscaya kita tidak akan sembuh. Tetapi juga sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka hanya dengan imunitas saja, hanya dengan daya tahan tubuh kita saja, maka mampu menyembuhkan segala macam bentuk penyakit tanpa berobat sekalipun. Namun ketika kita sakit, maka kita juga harus berikhtiar untuk berobat. Tetapi kadangkala kita dihadapkan oleh sebuah dilema. Ketika sakit atau mencegah penyakit, kita disarankan oleh para ahli kesehatan, oleh para dokter yang sangat ahli untuk mengkonsumsi obat yang mengandung kandungan haram yang ada dalam proses pembuatannya, yang tentu saja hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam. Terkadang sebagian ulama mengatakan bahwa asal untuk obat, maka barang yang haram itu hukumnya diperbolehkan. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah dengan kita berobat dan mengkonsumsi obat yang haram itu dijamin 100% pasti mampu menyembuhkan penyakit kita ataukah tidak? Kalau saya pribadi dihadapkan dengan pilihan tersebut, maka saya pribadi memilih tidak mengkonsumsi obat yang haram tersebut. Saya lebih memilih obat yang halal dan berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja Manusia, karena saya memiliki keyakinan bahwa kesembuhan hakikatnya datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran berharga dari tukang cukur. Pada suatu hari, Syekh Junaid Al-Baghdadi berkisah bahwa, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga mengenai keyakinan yang sangat tulus dari seorang tukang cukur." Beberapa saat kemudian, sang waliullah
Abul Qasim Junaid atau Junaid al-Baghdadi merenung begitu mendalam. Setelah itu kemudian ia kembali berkisah. Pada suatu hari ketika Syekh Junaid al-Baghdadi sedang berada di kota Mekah, lalu ia melihat ada seorang tukang cukur sedang menggunting rambut seorang konsumen. Lalu Syekh Junaid al-Baghdadi menghampiri tukang cukur tersebut dan bertanya, "Wahai tuan, jika karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bersediakah engkau mencukur rambutku?" Tanpa banyak berpikir, tukang cukur ini kemudian menjawab, "Iya, aku bersedia." Lalu dengan segera tukang cukur ini menghentikan pekerjaannya dan berkata kepada langganannya tersebut, "Berdirilah tuan, apabila nama Allah Subhanahu wa ta'ala telah diucapkan, maka hal-hal yang lain harus ditunda." Kemudian ia menyuruh Syekh Junaid al-Baghdadi duduk, lalu kepala Syekh Junaid al-Baghdadi dicium, kemudian dicukurlah rambutnya. Setelah selesai mencukur rambut Syekh Junaid al-Baghdadi, bukannya tukang cukur ini meminta bayaran, tetapi malah memberikannya segumpal kertas yang berisi beberapa keping uang kepada Syekh Junaid al-Baghdadi. Tukang cukur ini kemudian berkata, "Gunakanlah uang ini untuk keperluanmu." Merasa diperlakukan begitu baik, maka Syekh Junaid al-Baghdadi pun kemudian bertekad bahwa suatu saat nanti jika ia mendapatkan hadiah pertama dari seseorang, maka hadiah itu akan diberikan kepada si tukang cukur tersebut. Waktu pun kian berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan. Kemudian pada suatu hari Syekh Junaid al-Baghdadi mendapatkan hadiah sekantong uang emas dari Bashrah. Seperti niat dan tekad awalnya, maka Syekh Junaid al-Baghdadi berencana memberikan sekantong uang emas itu kepada tukang cukur tersebut. Dengan senang hati kemudian ia bergegas berangkat ke tempat tukang cukur itu. Sesampainya di sana, lalu Syekh Junaid al-Baghdadi segera menyerahkan sekantong uang emas itu kepada tukang cukur tersebut. Namun yang terjadi di luar dugaan. Tukang cukur ini kemudian bertanya, "Apakah ini?" Lalu Syekh Junaid al-Baghdadi menjelaskan bahwa ia telah bertekad dan berniat hadiah pertama yang ia peroleh akan diberikan kepada tukang cukur itu, dan hadiah pertama yang ia peroleh adalah sekantong uang emas ini. Tetapi lagi-lagi di luar dugaan, si tukang cukur ini kemudian menjawab, "Wahai hamba Allah, tidakkah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau dulu mengatakan kepadaku, 'Demi Allah, cukurlah rambutku,' tetapi kemudian engkau malah memberikan hadiah ini kepadaku. Pernahkah engkau menjumpai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan demi Allah dan meminta bayaran?" Mendengar ucapan tukang cukur ini, maka membuat Syekh Junaid al-Baghdadi terpana. Sungguh benar sekali apa yang ia katakan. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan harus berdasarkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita jangan berbuat baik karena pamrih atau mengharapkan pamrih dari seseorang. Dan juga janganlah kita menunda-nunda atau menggampangkan perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat. Kadangkala kita lebih mementingkan kegiatan duniawi dan menunda sholat, padahal perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang lebih utama dari segala-galanya. Bahkan ironisnya, banyak sekali orang yang dengan tujuan meyakinkan orang yang lainnya, maka ia sampai bersumpah atas nama Allah, sedangkan faktanya ia berbohong dan janjinya juga ia ingkari. Sungguh kita harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah hikmah yang keempat, bertemu dengan setan iblis. Abul Qasim al-Junaid atau Syekh Junaid al-Baghdadi pernah mengisahkan bahwa dirinya pada suatu ketika ia ingin sekali bertemu dan melihat iblis. Sang wali Allah ini kemudian bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan setan iblis. Beberapa saat kemudian, pada saat ia berada di pintu masjid, lalu dari kejauhan terlihatlah sesosok berpenampilan aneh seperti orang tua yang sedang berjalan mendekati Syekh Junaid al-Baghdadi. Begitu sudah dekat, ia langsung memandangnya. Sontak saja batinnya pun muncul rasa ngeri dan mencekam. Lalu Syekh Junaid al-Baghdadi kemudian bertanya, "Siapakah engkau ini?" Orang tua itu kemudian menjawab, "Aku adalah yang engkau inginkan." Sontak saja Syekh Junaid al-Baghdadi langsung berseru, "Wahai makhluk yang terkutuk, aku memang menginginkan bertemu denganmu dan ada hal yang ingin aku tanyakan.
apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Setan iblis kemudian tersenyum dengan senyum yang penuh tipu muslihat dan mencekam. Ia malah kemudian balik bertanya, "Saya ingin bertanya balik kepadamu, wahai Junaid. Bagaimana pendapatmu jika engkau menjadi aku? Maukah engkau bersujud kepada zat yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mendengar pertanyaan balik dari iblis ini, maka membuat Syekh Junaid al-Baghdadi merasa bimbang dan bingung. Di tengah kebimbangannya itu, tiba-tiba dari dalam lubuk hatinya terdengarlah sebuah seruan. "Katakanlah engkau adalah pendusta. Seandainya engkau adalah hamba Allah yang setia, niscaya engkau akan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya." Ketika iblis mendengar jawaban dari Syekh Junaid al-Baghdadi ini, maka tiba-tiba iblis ini meraung sembari berkata, "Demi Allah Junaid, engkau telah membinasakan aku." Kemudian setelah itu ia pun hilang lenyap. Para sahabatku semua sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sebagai hamba Allah harus waspada dengan tipu daya dan muslihat serta bisikan setan yang terkutuk. Mereka senantiasa menggoda manusia dan melemahkan keimanan manusia. Sebagai seorang hamba Allah yang taat, maka kita harus senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa berdebat atau beralasan, karena sesungguhnya perintah Allah bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Kisah hikmah yang kelima, murid yang berilmu. Dikisahkan Syekh Junaid al-Baghdadi mempunyai seorang murid yang sangat dicintainya, melebihi dari murid-murid yang lainnya. Tentu saja hal ini membuat murid-murid yang lain merasa iri. Kemudian hal tersebut menjadi buah bibir di kalangan pembicaraan murid-muridnya. Namun tidak ada satupun murid-muridnya yang berani mengutarakan perihal ini kepada sang gurunya. Tetapi sang guru mulia Syekh Junaid al-Baghdadi melalui intuisinya yang sangat tajam mengetahui perihal ini. Kemudian Syekh Junaid al-Baghdadi mengumpulkan murid-muridnya. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya ilmunya melebihi kalian dalam tingkah laku dan tingkah pemahamannya." Syekh Junaid al-Baghdadi mencoba menjelaskan kepada mereka, "Itu menurut pendapatku. Namun mungkin banyak murid-muridku yang tidak puas dengan penjelasanku ini. Maka agar adil, mari kita membuat sebuah pembuktian agar kalian semua menyadari hal itu." Kemudian Syekh Junaid al-Baghdadi memerintahkan dibawakan 20 ekor burung kepadanya. Lalu para murid-muridnya segera mencari burung sebanyak 20 ekor. Kemudian dibawakan kepada gurunya ini. Lalu Syekh Junaid al-Baghdadi kemudian berkata, "Wahai semua murid-muridku, silahkan ambil burung-burung ini oleh kalian. Satu orang ambillah 1 ekor burung. Kemudian bawalah burung itu ke suatu tempat yang tersembunyi yang tak terlihat oleh siapapun juga. Kemudian sembelihlah burung itu. Setelah itu bawalah kembali kemari." Mendengar perintah dari gurunya ini, kemudian 20 orang muridnya itu segera bergegas mengambil burung tersebut. Kemudian mereka segera berlomba-lomba pergi ke tempat yang sangat sepi dan sangat tersembunyi. Setelah mendapati tempat yang paling sepi, kemudian mereka menyembelih burung itu. Lalu bangkai burung itu segera dibawa ke hadapan gurunya. Kemudian 19 orang muridnya kembali dengan wajah berseri-seri sembari membawa seekor burung yang sudah menjadi bangkai, kecuali 1 orang, yakni murid kesayangan Syekh Junaid al-Baghdadi itu. Dengan wajah yang lesu, ia pulang dengan membawa seekor burung yang masih dalam keadaan hidup. Syekh Junaid al-Baghdadi kemudian bertanya kepada murid kesayangannya ini, "Wahai muridku, mengapa engkau tidak menyembelih burung yang engkau bawa itu?" Dengan raut wajah yang merasa bersalah karena tidak mentaati perintah gurunya itu, lalu sang murid ini menjawab, "Mohon maaf guru, bukan bermaksud saya tidak mentaati perintahmu, tetapi karena guru mengatakan hal itu harus dilakukan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun juga, maka aku tidak bisa menemukan tempat itu. Karena kemanapun aku pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikanku." Mendengar jawaban dari murid kesayangannya ini, kemudian Syekh Junaid al-Baghdadi tersenyum sembari berkata, "Wahai murid-muridku semua sekalian, lihatlah dan saksikanlah tingkat pemahaman keilmuannya dan bandingkanlah dengan murid-murid yang lainnya." Kemudian semua murid Syekh Junaid al-Baghdadi kemudian segera beristighfar, "Astagfirullahaladzim," memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, hikmah dari kisah ini adalah tidak ada tempat di muka bumi ini yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan,
baik atau buruk. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangan Tuhan penguasa jagat raya ini. Oleh karena itu, para sahabatku, para sedulurku semua sekalian, kita hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya segala macam perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kelak di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.